Sementara kalau masyarakat hari ini diberikan isu penundaan pemilu terus-menerus setiap harinya, nanti jangan-jangan masyarakat kita semua percaya bahwa pemilu ditunda. Jangan-jangan itu yang kemudian masuk ke dalam kepala kita hari ini gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, jelas yang diuntungkan adalah Partai Demokrat karena dia belum siap tuh. AHY-nya belum siap gitu ya, elektabilitasnya belum siap. Ya, Demokrat juga kayaknya masih belum siap gitu ya. Koalisi perubahan masih belum berubah. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka mengendus. Yang kalau kita ganti parfum atau pakai parfum di luar referensi dia gitu ya, di luar SOP yang sudah dia tetapkan, itu langsung ketahuan itu. Jarak 10 meter langsung ketahuan salah kita apa. Salah parfum. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita elit Partai Demokrat yang katanya dia bisa mencium dana yang sangat-sangat besar yang nantinya dana ini akan digunakan untuk menunda pemilu. Ini kok bisa gitu? Kok bisa untuk dalam rangka menunda pemilu kemudian dibutuhkan dana yang sangat besar? Karena yang seharusnya terjadi adalah dalam rangka kita melaksanakan pemilu, maka dananya harus kita siapkan. Nah, kalau ditunda, ya dananya nggak terlalu perlu disiapkan banget gitu kan, artinya gitu. Lah kok bisa pemilunya mau ditunda tapi dananya lebih besar dibandingkan dana kalau kita mau laksanakan pemilu. Kan lucu gitu. Dan di luar itu saya juga agak takjub dengan Benny Kaharman atau salah satu elit Partai Demokrat ini gitu, karena dia mampu mencium bau uang katanya. Ini ajaib gitu. Gak semua orang bisa loh. Kita itu kalau mau mencium aroma atau bau uang susah. Kalaupun kita mau ngambil dari ATM ya gitu ya, ya dengan uang yang baru yang kayaknya baru dipotong-potong gitu ya. Atau kita ambil dari bank misalkan yang baru banget gitu ya. Yang kalau kita ambil tuh masih suka-suka nyelip 1, 2 gitu ya. Yang 2 kehitung 1 misalkan gitu ya. Kan sering kayak gitu. Itu dengan uang yang sebaru itu pun itu kita susah loh mencium aromanya gitu. Harus dengan jarak yang sangat-sangat dekat gitu. Kalau cuma dipegang di tangan, apalagi dimasukin ke dalam tas, nggak kecium itu. Nah, tapi Benny Kaharman katanya dia mampu mencium dana yang sangat besar ini. Pertanyaannya gitu ya, ini dananya ada di mana ini? Kok bisa sampai tercium gitu? Apa terlalu dekat gitu ya di kantong-kantong orang DPR, di teman-temannya Benny Kaharman, atau saking canggihnya atau saking saktinya dia bisa mencium uang dalam radius puluhan kilometer? Ini mana yang benar gitu? Tapi dari pengakuan Benny Kaharman atau salah satu elit Partai Demokrat ini, akhirnya kita bisa mengerti kenapa dulu ketika Partai Demokrat berkuasa itu banyak terjadi korupsi. Karena ini kadernya bisa mencium uang. Mencium bau-bau uang gitu. Jadi dimanapun ada bau uang, mereka langsung datang. Hambalang datang. Senturi datang. Bisa cium uang soalnya. Ajaib. Ini nanti mungkin Benny Kaharman bisa ikut superhero lah sama itu, sama siapa? Sama Mickey Mouse. Karena ini kemampuan yang luar biasa kalau dia sampai bisa mencium uang dalam radius puluhan kilometer. Jadi, tapi permasalahan dari apa yang disampaikan oleh Benny Kaharman itu sebenarnya dia ingin mengungkapkan bahwa ada skenario atau upaya-upaya untuk menunda pemilu katanya gitu ya. Dan kemudian, tapi dia nggak sebutkan, dia nggak tahu siapa. Dan bahkan dia juga nggak tahu uangnya berapa, dia taunya cuma besar aja gitu ya. Dan dari sini gitu ya, saya terus terang coba mencari tahu siapa sih yang bicara soal penundaan pemilu gitu. Karena dalam tahun 2023, sejak Januari sampai Februari hari ini, itu nggak ada satupun orang yang berbicara soal penundaan pemilu.
Setahu saya gitu ya, saya udah Google nggak ada tuh. Kalau tahun 2022 memang ada. Tapi udah nggak relevan karena ini sudah ganti tahun gitu. Sehingga kalau hari ini Benika Harman atau elit Partai Demokrat mengembuskan isu soal penundaan pemilu, maka bisa jadi gitu ya. Ini teori kentut sedang terjadi. Tahu ya teori kentut gitu. Di mana ada 5-6 orang masuk ke dalam satu lift yang sama, salah satunya adalah orang Demokrat gitu. Terus kemudian dia yang kentut. Dan sebelum aroma-aroma kentut itu sampai ke hidung masing-masing orang yang ada di belakangnya, dia sudah ribut duluan. Ini siapa yang kentut ini? Siapa yang kentut ini? Teori kentut ini. Ya, karena kalau orang yang kentut, orang yang melemparkan gas gitu ya, dia nggak perlu menunggu aromanya itu tercium oleh dia, karena dia sudah bisa memastikan bahwa itu akan bau, sehingga dia lebih dulu bertanya siapa yang kentut, siapa yang kentut. Nah, jangan-jangan soal penundaan pemilu ini ya Benika Harman yang menginginkan, atau Partai Demokrat yang menginginkan gitu, karena partai-partai lain udah nggak ada yang bicara soal ini. Ya karena teori kentut tadi gitu, orang-orang belum mencium, dia sudah duluan. Jangan-jangan dia yang kentut, karena dia masih mempertanyakan, bener nggak ini PPATK katanya. Tolong dibuktikan. Padahal dia itu yang memulai. Kentut kok nggak tanggung jawab gitu ya. Ya dia yang memulai isu, dia yang memulai pembicaraan soal penundaan pemilu, tapi kemudian meminta PPATK yang membuktikan. Kalau dia punya buktinya, punya datanya, ketika dia bicara, dia sampaikanlah data-datanya kepada PPATK. Bukan malah meminta PPATK untuk membuktikan itu benar adanya. Padahal, ya kalau dia tahu sampaikan gitu datanya. Bukan malah nyuruh orang lain untuk membuktikan. Ya gimana sih? Karena selain itu, Benika Harman atau elit Partai Demokrat ini juga menjelaskan bahwa dana yang sangat besar ini, yang katanya nanti akan digunakan untuk membuat skenario menunda pemilu, ini katanya itu dari dana judi dan korupsi. Ini perlu dijelaskan sama PPATK. Ini mohon maaf gitu ya. Satu-satunya orang di Indonesia yang sekarang sedang bermasalah terkait kasus korupsi dan judi itu Lukas NMB. Kader Partai Demokrat. Ya, karena terkait Lukas NMB ini yang sudah ditangkap sama KPK, itu kan ada aliran dana yang diperiksa sama PPATK dan kemudian disebutkan angkanya sampai mencapai 560 miliar rupiah. Itu yang ketahuan gitu. Jadi kalau hari ini kemudian Demokrat berbicara soal dana yang sangat besar terkait dari judi dan korupsi, jangan-jangan dananya dari Lukas NMB itu. Makanya bisa kecium. Deket soalnya. Satu partai gitu ya. Makanya dia bisa nyium sendiri. Ya tapi dari sini gitu ya. Kenapa kemudian Benika Harman atau Partai Demokrat ini membangun isu atau memulai isu soal penundaan pemilu? Kalau memang tujuannya dia sendiri yang ingin melakukan. Apa coba alasan dia coba menunda pemilu? Apa alasan Partai Demokrat untuk menunda pemilu? Apakah karena AHY masih belum siap untuk berkompetisi di Pilpres 2024? Atau dia masih butuh waktu yang lebih banyak gitu ya, sehingga kemudian Demokrat ingin menunda. Ya karena kalau kita melihat Partai Demokrat itu kita nggak bisa melihat dari pernyataan yang lurus-lurus gitu. Karena teori Demokrat ini menurut sejarah teori katakan tidak. Itu yang terjadi justru sebaliknya. Katakan tidak pada korupsi, terjadi kemudian banyak korupsi. Nah sekarang terkait isu penundaan pemilu yang harus dibuktikan, jangan-jangan. Ya karena Partai Demokrat itu ya ciri-cirinya kayak gitu, selalu berkebalikan. Dia yang kentut pertama kali soal isu penundaan pemilu, seolah-olah nggak setuju gitu ya. Tapi sebenarnya dia yang mau. Ya karena aneh aja bagi saya gimana caranya kita, pemerintah hari ini atau negara ini untuk menunda pemilu. Gimana caranya? Itu masih nggak kebayang gitu. Karena tahapan-tahapan pemilu itu sudah dilaksanakan. Memang pada bulan Maret 2022 atau tahun lalu, itu ada beberapa partai yang mengusung atau mengusulkan penundaan pemilu, yaitu Golkar, PKB, dan PAN.
Setahu saya gitu ya. Jadi dari 3 partai ini mereka mengusulkan penundaan pemilu. Nah, tapi tahun 2023 ini menjadi nggak relevan lagi karena ini sudah ganti tahun gitu. Sementara selain itu, tahapan-tahapan pemilu itu sudah dilaksanakan. Partai-partai sudah bersiap, termasuk 3 partai yang dulu sempat mengusulkan penundaan pemilu. Jadi, kalau partai-partai ini sekarang sudah melakukan persiapan dalam rangka tahapan menghadapi pemilu tahun 2024, itu kan jadi seperti orang yang pengen menikah gitu ya, sudah menentukan tanggal, sepakat dengan satu tanggal yang sama, sudah booking hotel, sudah persiapan baju gitu ya, dekor dan sebagainya. Terus bagaimana caranya kita mau menunda pernikahan itu? Kalau tanggalnya sudah disepakati dan semua persiapan sudah dilalui. Hampir semua persiapan sudah dilalui. Jadi satu-satunya cara untuk menggagalkan resepsi itu adalah pihak ketiga yang tidak suka dengan pasangan ini. Kan itu alasannya gitu. Itu alasan logisnya. Ya karena kalau orang yang sudah berpasangan terus kemudian ingin melaksanakan resepsi, sudah disediakan, disepakati tanggalnya, nggak mungkin mereka ingin membatalkannya sendiri gitu. Kalaupun ada itu minim sekali. Biasanya yang terjadi itu adalah pihak ketiga yang emang tukang rusuh. Dan kalau kita berkaca kepada partai-partai yang berkoalisi dengan pemerintah atau tidak berkoalisi, itu kan bisa kelihatan bahwa semua partai yang dulu mengusulkan penundaan pemilu itu kan dari koalisi partai pemerintah. Dan itu mereka sudah reda hari ini. Nah sekarang tiba-tiba muncul orang luar, Demokrat namanya. Wah ini biang keroknya gitu. Jadi dari cerita Benny Kaharman ini gitu ya, kita juga perlu mengantisipasi gitu. Kenapa isu soal penundaan pemilu ini justru dimunculkan lagi setelah kita tidak berbicara soal itu lagi. Apa memang ada agenda-agenda tertentu gitu? Karena kalau kita sudah move on atau sudah bersiap untuk Pilpres 2024, ngapain Partai Demokrat masih mengganggu-ganggu ini? Pasti ada alasannya gitu. Tapi sebelum itu Benny Kaharman juga cerita soal PPATK yang dia komplain, yang terlihat semangat sekali untuk berbicara soal dana teroris katanya. Oh saya setuju katanya. Dana teroris memang mungkin ada, ya silahkan disampaikan. Tapi jangan itu yang ditonjolkan katanya. Ini kan tanda-tanda juga. Ya karena kalau soal dana-dana yang disampaikan oleh PPATK sebelum ini itu kan ada banyak kasus gitu. Mulai dari dana kejahatan lingkungan hidup yang melibatkan orang-orang di kementerian sana gitu ya, yang katanya nanti akan digunakan untuk pemilu tahun 2024 yang jumlahnya sampai 1 triliun rupiah. Lalu kemudian ada dana yang digunakan atau dimanfaatkan oleh teroris terkait gempa di Cianjur. Itu kan sudah disampaikan semua, termasuk Lukas NMB sama PPATK itu juga sudah disampaikan dana-dananya gitu. Ada laporan dana atau aliran dana yang melibatkan Lukas NMB dan pihak asing gitu. Ini sudah disampaikan semua. Nggak ada PPATK menonjolkan satu dana tertentu atau satu isu tertentu. Nggak ada gitu. Jadi ketika Demokrat memprotes, tolong jangan itu yang ditonjolkan. Maksudnya jangan-jangan maksudnya ya kalau bisa yang ini dong yang ditonjolkan. Yang penundaan pemilu. Kenapa bisa itu gitu ya? Kenapa kemudian Demokrat ingin agar isu penundaan pemilu ini ditonjolkan sama PPATK? Ya jelas untuk kepentingan dia sendiri nampaknya gitu. Karena siapa yang berbicara soal penundaan pemilu hari ini? Kan nggak ada. Sementara kalau masyarakat hari ini diberikan isu penundaan pemilu terus-menerus setiap harinya, nanti jangan-jangan masyarakat kita semua percaya bahwa pemilu ditunda. Jangan-jangan itu yang kemudian masuk ke dalam kepala kita hari ini gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, jelas yang diuntungkan adalah Partai Demokrat karena dia belum siap tuh. AHY-nya belum siap gitu ya, elektabilitasnya belum siap. Ya, Demokrat juga kayaknya masih belum siap gitu ya. Koalisi perubahan masih belum berubah. Jadi mereka yang diuntungkan, tapi yang disalahkan itu Pak Jokowi. Karena nanti kan ujung-ujungnya, wah ini gara-gara pemerintah ingin menunda pemilu. Padahal dia yang membangun pertama kali nih. Membangun narasi-narasi yang sudah basi sebelumnya gitu. Ini kan ibarat nasi udah selesai. Udah tahun 2023. Udah basi. Dia panasin lagi nih. Jadi ya begitulah mungkin Partai Demokrat atau gitu ya, atau dia ingin mengalihkan perhatian karena
bulan depan, sorry bukan bulan depan, bulan April atau 2 bulan lagi, itu salah satu dedengkot atau orang yang paling berpengaruh di Partai Demokrat, yaitu Anas Urbaningrum, itu akan keluar dari penjara. Kayaknya mereka apa ya? Kayaknya mereka ingin bikin ribut-ribut supaya Anas ini nggak terlalu diberitakan lah nantinya. Karena kalau Anas sampai dapat panggung, selesai nih Partai Demokrat. Tapi soal bahasan ini nanti kita bahas di lain waktu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.